terutama di kegiatan CGP saya di Angkatan 9, saya ditugaskan untuk mendefinisi, yaitu pada modul 1.4, di mana di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif. Ya, rekan-rekan ini rileks saja ya, nggak usah tegang. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini telah diberikan rahmat, hidayah, inayah, sehingga pada saat kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, terima kasih J. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, alangkah baiknya saya perkenalkan bahwa dalam CGP 9 ini saya didampingi oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Yani, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yustina Neni Hastuti, dan saya sendiri CGP Angkatan 9 Fitri Agustin Aryani. Explaining dulu ya, biar nggak suasananya biar nggak tegang kaku. Ya, di sini saya ada tebak gambar. Nanti silakan Bapak Ibu menebak gambar apa yang telah saya sajikan. Cluenya adalah hewan. Siapa? Apa Mbak Asri? Kura-kura. Apa? Kuda Nil. Kura-kura. Beda apa? Mbak Lena apa? Gajah. Mbak Endang. Mbak Endang apa ya? Dia ada papanya hitam. Ada jangkangnya. Apa ya? Atas. Kura-kura. Kita lihat apa ya Mbak Dian? Dia gajah tapi badannya kura-kura. Gajah kura-kura betul Bu Seri. Gajahnya kecil ya. Oke, next. Nah, gambar yang kedua. Udah pakai capek. Udah terbang. Jerapah. Apa Bu Ida? Udah lari kencang. Asamat apa? Udah mau naik. Udah mau naik. Ayo apa ya kira-kira? Teng-teng. Iya. Apa itu? Udah terbang. Tapi kepalanya apa itu? Kepalanya burung dara. Iya. Oke, gambar yang ketiga. Wah, apa ini? Tupai. Kepalanya. Tupai kepalanya kerak. Ada lagi? Pak Selamat apa? Dimodifikasi. Kayaknya kepalanya yang lain ya, tupai tapi kepalanya yang lain. Kepalanya kira-kira apa ya? Ular. Apa Badri? Kepalanya apa? Ujian kita jawab. Ujian jawabnya. Pokoknya kepalanya. Kucing. Senang aku kan kucing, Pak. Ya, kemudian apa? Toing. Ternyata kepalanya kuda. Kuda, tapi kepalanya kuda, sininya
tupai ya, supaya ini ya biar saya juga nggak tegang. Yuk Mbak Dian, langsung saja ya. Sebelum saya mendefinisikan tentang budaya positif, alangkah baiknya Bapak Ibu ini tidak saya suruh menjawab, tetapi disimpan di dalam hati saja. Nanti setelah saya memaparkan nanti, kita akan menemukan oh seperti ini, begitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu setelah saya mendefinisikan ini, nanti kita bisa menerapkan di sekolah kita ini. Nomor yang pertama yaitu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya tinggal hukum. Tinggal mana ya? Simpan dulu. Mendidik apa tidak? Ya, sudah disimpan dalam hati kira-kira? Sudah. Lalu yang nomor 2, apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Jawab aja setuju atau tidak? Setuju. Ya. Nomor yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju atau tidak? Nah, setuju sekali. Lalu yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak? Nah, setuju sekali. Ya. Di dalam konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan nanti ada 8 nih ya Bapak Ibu. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, tentang keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini sudah melakukan. Yang saya tanya, kira-kira yang asing yang belum pernah didengar yang mana? Nomor 8. Ya, nomor 8 yaitu segitiga restitusi. Oke, nanti coba akan saya paparkan. Untuk yang selanjutnya, nah, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6 elemen yang kita sudah sering menyanyikan ya dengan anak-anak, yaitu ada tentang berkebinekaan global. Kalau dulu ada Tuturi Handayani ya tentang Bhinneka Tunggal Ika, kalau sekarang ini tentang berkebinekaan global. Jadi seluruh mendunia. Lalu bergotong royong, sudah jelas ya kalau bergotong royong. Lalu ada mandiri, bahwa siswa itu harus mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Yang keenam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, ya, uniknya. Berarti anak itu sejak lahir itu sebetulnya sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Lalu yang kedua, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jelas ya, anak-anak itu tuntunan kita itu dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang ketiga, budi pekerti, bahwa siswa itu harus mempunyai budi pekerti. Lalu yang keempat, tugas guru kita itu menuntun bakat tersebut
setinggi-tingginya. Jadi kita itu sebenarnya tinggal menuntun saja. Bakat anak itu sudah ada, sudah tertanam sejak lahir. Yang ini guru ibaratnya petani, murid ibaratnya biji jagung. Jadi kalau kita ibaratnya itu petani di ladang ya, sawah ini sebut ladangnya, lalu di situ bijinya itu anak-anak. Ibaratnya kalau anak itu bijinya itu jagung, maka kita juga harus tumbuhnya itu nanti harus juga seperti jagung yang berkualitas, yang baik. Tidak bisa kita menuntut anak itu kita itu menanamnya itu jagung, tumbuhnya padi, itu tidak mungkin. Ya, dan juga sesuai ya, anak itu sesuai kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Dan kita itu pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, di sini ada sebuah ini juga ilusi atau sebuah permainan. Cobalah buka, yaitu di mana ini nanti dua peserta. Tangannya itu mengepal dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu ibaratnya ada sesuatu benda yang sangat berharga sekali. Teman satunya nanti coba dia itu dengan bujukan rayu, dengan ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Itu gimana rasanya? Yang mempunyai di genggaman ini ada sebuah benda yang berharga. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau seandainya genggaman itu sama temannya itu digoda, digelitik, bahkan ditawari tak ganti kalau sing luwih apik, itu kira-kira bagaimana rasanya? Gimana Bapak Ibu? Di dalam genggaman tangan kita ini ada sebuah benda yang sangat berharga sekali. Duit tidak apa-apa. Ini ada uang, oke banget. Tapi digoda sama temannya itu goda. Coba Bu Sevi sama Bu Endang coba. Seandainya tangan Bu Endang itu ada yang sangat berharga sekali. Bu Sevi coba Bu Sevi menggoda Mbak Endang. Apa yang akan terjadi sama Mbak Endang? Supaya dibuka kan? Nah, tetapi dibuka ini dengan apa? Dengan kita. Dengan apa ya? Terpaksa. Berarti terpaksa, berarti gak ikhlas untuk tak lagi dengan senang hati. Bukan dengan senang hati, tapi berharga banget. Buat cicik-cicik, buat apa-apa. Itu apa ya yang dibilang kita? Pasti kita apa? Sesuai dengan apa? Kita buka ini berarti apa? Keinginan dari diri kita sendiri. Ini betul. Orang kan tidak melakukan membuka, bahkan dipaksa. Jadi sesuatu itu kita tidak boleh dipaksa, tapi dengan hati kita sendiri yang akan membekanya kepala tangan itu. Oke? Ya. Next. Nah, dari perubahan paradigma tadi, teori kontrol, teori kontrol ya, ada miskonsepsi di sini ya, ilusi bahwa guru mengontrol muridnya. Kita pasti mesti gitu ya dulu. Kita itu pasti mengontrol muridnya. Padahal ya padahal itu tidak, bahwa itu muridlah sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Contohnya sudah diberi PR, ternyata
ada juga yang tidak mengerjakan. Berarti itu kan kontrolnya itu tergantung muridnya diri sendiri. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah semua positif dan bermanfaat dikasih hadiah, dikasih reward, apakah bermanfaat? Pasti tidak, ya kan? Tidak semuanya. Anak mesti, aku paling gak entuk nah gitu. Lalu yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Yaitu apakah akan menguatkan karakter pada anak? Anak itu dikritik, tapi dia itu pasti ada yang paling Fitri muni mau kayak jadi dia itu malah merasa bersalah. Jadi dia itu malah tidak mau dikritik. Sudah dikasih, contohnya sudah dikasih gambaran, gambaran menurutnya aku tahu. Nah, kadang anak ada rasa bosan juga. Lalu istri yang ketiga, ilusi itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita bisa memaksa ke anak? Pasti nggak mau ya. Selalu di perasaan kita itu selalu merasa orang dewasa itu bisa mengontrol anak-anak. Kadang juga nggak bisa. Nah, dari mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kayaknya enggak ya. Lalu teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku baik yang mempunyai tujuan, perilaku tidak baik pun juga mempunyai tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lainnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di situ teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dulu ada menang atau kalah, tapi sekarang itu teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Menang dan menang di sini tidak ada salah dan tidak ada benar. Untuk yang tadi Pak Dimas sudah, sekarang disiplin positif. Teman-teman pasti kalau disiplin itu apa tuh? Mesti peraturan, gitu ya. Tapi disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Biasanya di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3 gambaran ya. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Lalu ada untuk menciptakan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu ini setuju yang mana? 1, 2, atau 3? Biasanya itu kita ini kan memotivasi perilaku manusia. Ya
Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Soalnya kita berangkat bekerja itu kan, aku tak disik atau sebulan, kok absennya enggak telat. Itu kan karena kita takut adanya peraturan, ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak sekarang begitu, supaya untuk mendapatkan penghargaan, aku kok harapan sinau soko bentuk hadiah soko guru. Nah itu juga bisa ya dalam manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kira yang nomor 3 itu kayaknya yang susah diterangkan tetapi harus yaitu mereka itu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Yang tadi setelah disiplin, perilaku motivasi, lalu di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama itu tak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dari daerah manapun, semua itu contoh kebajikan itu juga akan seperti ini. Tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, lalu ada IPO Primary Years yaitu program YPP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Lalu ada life skill di sini, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nah Bu, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Kalau ini saya contohkan, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Kira-kira termasuk nilai kebajikan apa? Kalau siswa itu selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nilai-nilai kebajikan tadi coba di next sana. Nah, masuk di apa? Kalau nilai kebajikannya termasuk di apa? Kalau mengembalikan buku pada tempatnya. Bagian tanggung jawab. Apa beda? Buku itu dibalikan disiplin, ya, mandiri, tanggung jawab, kebiasaan, perdagangan. Coba Mbak Dian apa jawabannya? Tanggung jawab pada kita sendiri ya. Nanti kita mempunyai sikap tanggung jawab. Aku mau jadi buku di perpus, buku itu tak balik eneng perpus. Yang kedua, bergantian dan menunggu giliran. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Bergantian dan menunggu giliran. Disiplin. Disiplinnya itu disiplin yang gimana? Mempunyai nilai kebajikan yang apa? Gitu maksudnya. Sabar. Dia akan bergantian dengan menunggu giliran terhadap orang lain kan. Dia nanti juga akan, oh kancaku kok selak ganti. Kira-kira apa? Menghormati bisa tidak? Menghormati, menghargai, empati juga bisa empati. Itu zaman saya. Menghormati orang lain. Jadi kita ini menghormati orang lain untuk bergiliran supaya gantian untuk berganti pakaian. Nah, perbedaannya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terus terjadi. Kalau yang kedua membuat anak itu sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya kita kalau saya ingat waktu SMP itu kalau bahasa Inggris tidak bisa, itu kan bisa mengartikan. Lalu disuruh sama Pak guru saya itu untuk sana lari lapangan 3 kali. Selalu teringat. Itu termasuk hukuman dan selalu teringat. Aku kudu iso pelajaran bahasa Inggris. Itu dia itu akan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu anak membenci kedisiplinan pasti itu. Seandainya kan dibilangin apa sama guru itu kalau dituntut pasti selalu
ingat dan akan membenci. Dan juga paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan sama teman-temannya, merasakan dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi di mana membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, lalu tidak aksan tetapi stimulus ataupun tanggapan. Lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau dikonsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Next. Nah sekarang ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau apa? Lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali karena terlambat masuk. Masuk rumah. Ya, kita hukuman. Lalu yang kedua, membersihkan air di meja karena tersinggung saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan air meja karena tersinggung saat belajar. Jadi di saat belajar itu airnya tumpah karena dibersihkan. Karena di dalam kelas itu mungkin sudah ada namanya keyakinan. Ya, apakah konsekuensi? Ya betul, konsekuensi. Ya, next. Yang ini yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Pak Sepi hukuman. Pak Ranggi apa? Dalam pelajaran olahraga PJOK tidak dihukum. Iya. Mereka apa beda? Hukuman. Baliknya apa? Konsekuensi. Di sini kan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Nah, saya pada pelajaran PJOK. Coba dibuka. Iya, konsekuensi karena di dalam PJOK kan kegiatannya olahraga. Kalau kayaknya disuruh mengelilingi lapangan basket itu termasuk pemanasan ya Pak ya? Iya benar sekali. Ya disinilah ya perbedaannya antara hukuman. Iya betul itu. Jadi seger, udaranya kan panas. Ya. Perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adalah ini tadi restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan juga tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati. Nah, di dalam peraturan kita sudah menyepakatinya. Lalu di dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada siswa yang salah itu, siswanya disuruh mencari apa toh solusinya atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Jadi anak itu menciptakan kondisi yang terbaik bagi kesalahan mereka. Lalu yang kedua itu, kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jelas ya Ibu. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada yang bersifat satu arah, yaitu kalau hukuman ada berupa hukuman fisik dan juga hukuman psikis. Sikap guru selalu memonitor murid kalau konsekuensi itu. Kalau restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau anak mempunyai salah, lalu anak disuruh mencari solusinya. Kesalahan yang kamu buat tadi apa dong? Dipancing anak tadi. Lalu kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang telah kamu buat kemarin itu tentang apa? Nah, kamu tadi melakukan kesalahan ini, solusi kamu apa? Jadi anak itu mengutarakan pendapatnya, solusi yang terbaik untuk kesalahan saya itu apa? Begitu. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semuanya kelihatannya membutuhkan kita pembuatan. Ada 5, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih
diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kayaknya kalau kelima ini kita juga membutuhkan. Kira-kira murid butuh tidak? Butuh. Iya, betul. Bertahan hidup, yaitu tentang makan, tentang pakaian, tempat tinggal, seperti itu, kesehatan, keamanan. Lalu rasa kasih sayang, ya, rasa diterima, yaitu dipedulikan. Siswa itu juga butuh loh kasih sayang dari kita. Kerjasama dalam berbagai hal, ya. Lalu penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap. Kadang anak itu seperti itu. Sosok kita itu malah bilang gini, kowe kuwi caper. Ya, kecaper kowe pengen tak perhatikan gitu. Lalu yang keempat kebebasan. Anak juga perlu kebebasan. Jelek aku bosan sinau nang jero kelas, aku pengen keluar. Kadang begitu ya. Kebebasan belajar di luar pun juga menyenangkan. Lalu kesenangan, anak itu juga butuh kesenangan. Bukan cuma anak kita pun juga, ya. Kita kayaknya juga pengen kira Mbak Dia. pengen guru kepala. Siap Bu. Lima kebutuhan dasar manusia kita pun harus terpenuhi. Nah, kita masukkan ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira nomor 1 itu termasuk apa? Tadi ada 5. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, rasa kasih sayang. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Masuk ke mana itu? Kesenangan. Senang ya karena dia merasa senang. Karena senang bernyanyi. Padahal di situ sudah ada ketua kelas itu harus tenang. Tetapi siswa itu mempunyai rasa kesenangan. Ya, kesenangan di situ. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti ini jawab tadi. Merasa diperhatikan, rasa kasih sayang, merasa diperhatikan. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, apa? Oke, kebebasan. Lalu yang kelima, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. 5 tadi. Apa kayaknya? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti apa? Bahasa senangan. Apa bacanya? Ya sebenarnya berarti kan karena kesenangan. Senangan. Ya di situ kan aku sebel, gambarku tidak rapi, merasa tidak diterima, gitu ya. Dia itu merasa tidak diterima. Oke deh, next. Di dalam 5 posisi kontrol guru itu ada yang namanya penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira ibu pilih yang mana dari 5 ini? 5 posisi kontrol seorang guru. Mbak Dian sebagai teman, Mbak Dian manajer, Mbak Endang apa? Ada 5, teman. Mbak Sepi, teman. Pak Selamat teman. Pak Randi, teman. Benar apa? Teman. Mbak Lina, teman. Bayangan kita pasti manajerin menolong banyak perusahaan. Dua diri penguasa, pasti begitu ya. Iya. 5 posisi kontrol guru ini, 5 posisi kontrol guru. Ada yang penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Kalian simpan dulu dalam hati apa yang kamu pilih tadi. Dan ini ada
di posisi penghukum, guru di posisi pembuat merasa bersalah, guru di posisi teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Kita lihat yang pertama. Semoga tidak macet videonya. Suaranya nggak bisa masuk ya, Dik? Gurunya suara Mario. Iya, ini sekolah di SMA ya. Mungkin ini dia guru apa? Guru BB, guru BK ini. Bluetooth connected. Yang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, di sini pembuat merasa bersalah. Jadi Naren tadi kan menjadi merasa sangat bersalah sekali atas teguran yang dilakukan oleh ibu gurunya tadi. Lalu yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau ini tadi posisi kontrol sebagai teman, dimana tadi kan bu gurunya malah menyarankan kamu terus lalu kesalahan dia sama bu guru tadi, ya sudah sana masuk kelas nanti absennya saya urusi gitu ya, karena dia merasa sebagai teman. Jadi lalu yang ketiga ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau ini posisi pemantau di mana kesalahannya tadi sudah dipantau sama dengan ibu gurunya tadi. Lalu yang kelima adalah posisi manajer. Yusefin juga muridnya mama. Selamat pagi Bu. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau di posisi manajer ini, guru tadi sudah tahu kamu jam 7 masuknya, tapi masuknya jam 7. Lalu siswa tadi disuruh mengutarakan keterlambatanmu apa, lalu solusinya apa supaya kamu tidak terlambat. Jadi anak itu disuruh mencari solusinya sendiri supaya tidak kesalahan terulang kembali. Kira-kira 5 tadi mana yang paling iya maksudnya? Sebetulnya semuanya ada ya Bu ya, di posisi kontrol itu 5 itu ada semuanya, tapi posisi yang manajer ini kayaknya yang membuat solusi anak-anak tadi disuruh menyimpulkan sendiri atas kesalahannya tadi. Tidak ada yang tidak baik sebenarnya, semuanya baik. Ya benar. Nah, kalau di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasusnya di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di posisi penghukum, yaitu disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini termasuk posisi penghukum. Kalau ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu termasuk membuat merasa bersalah. Lalu kalau posisinya sebagai teman, ya, lalu contoh penerapan dalam siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi sebagai teman ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau posisi teman, kayak siswa itu lebih daripada gurunya, manja ya. Lalu kalau sebagai pemantau, itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. CHSD mesti nangis, gak bawa uang. Ya, oke, mantap. Ya, lanjut next. Lalu ya kalau sebagai manajer pasti dikasih tahu sama gurunya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu kalau di posisi manajer.
atau penghukum atau teman atau merasa bersalah? Teman. Kemudian teman. Oke, kita buka. Oh, tidak ada. Iya, di sini nggak ada jawabannya, tapi di situ kan kalimatnya itu nadanya pada muridnya itu dia sangat halus gitu ya. Berarti posisinya, ayolah demi ibu. Dulu ibu juga sering menolongmu. Itu posisi kita sebagai teman. Ya, next. Ibu lelah dengan kenakalanmu. Ibu stres, merasa bersalah. Iya, benar. Stres aku gitu. Iya, jadinya dia merasa bersalah. Ya, next. Apa peraturannya? Nah, ini oke. Ngajar. Peraturannya tadi apa yang kamu langgar? Kamu telah melanggar tadi. Keyakinan apa yang kamu langgar? Gitu. Jadi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Betul apa itu? Ancaman atau apa tadi? Hukum ya, hukuman. Iya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa solusinya? Atas kesalahanmu? Iya, manajer. Nah, tadi sudah posisi kontrol, di mana di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Di mana pembuatan keyakinan kelas ini kita lakukan kalau awal ajaran baru gitu ya. Itu kita membuat keyakinan kelas dengan langkah-langkah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencari kata yang akan disepakati tentang keyakinan kelas. Di mana proses belajar itu supaya berlangsung dengan baik ya, kalau ada keyakinan kelas. Lalu mencatat semua masukan. Jadi siswa itu disuruh mencatat kamu mempunyai apa, peraturan kelas apa yang akan kita yakini gitu. Lalu siswa itu disuruh mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan membuang sampah di kelas lalu diubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira apa? Kalimat yang negatif kan jangan membuang sampah. Lalu kalimat positifnya contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Lalu kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Kalau ada yang sama kita ambil satu. Jangan terlalu banyak kesepakatan itu supaya anak selalu mengingat. Lalu yang selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Kondisi kelas 2 mungkin kan berbeda dengan kelas yang atas. Lalu sedikit saja, nggak usah terlalu banyak supaya siswa itu mengingatnya. Setelah itu tempellah di dinding supaya anak itu selalu melihat dan mengingat. Mungkin kalau kelas 1 belum bisa membaca, bisa peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu dengan gambar-gambar yang dilakukan, tidak usah dengan tulisan. Next deh. Nah ini kemarin saya juga membuat di kelas 5. Jadi anak itu saya suruh maju, saya bagi sticky note untuk kesepakatan apa yang kamu inginkan. Di sini anak dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru yang melakukan, tapi guru dengan siswa. Nah, lalu masing-masing anak menuliskan pendapatnya dan guru mengelompokkan. Saya kelompokkan yang kira-kira tanggung jawab yang mana, terus yang saling menghormati, membuang sampah pada tempatnya dikelompokkan. Kalau yang sama ya diambil salah satu saja. Setelah dikelompokkan keyakinan kelas, lalu didokumentasikan. Itu kalau sudah jadi, terus lalu saya tempelkan di dinding, dihias, dan boleh juga dengan menempelkan tanda tangan. Jadi anak disuruh tanda tangan, berarti itu kan kesepakatan kelas yang kamu buat dan jangan dilanggar. Kalau kelas 1 nggak bisa tanda tangan dengan ini, cap jempol itu. Nah, di dalam segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam langkah segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yaitu menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan,
menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah yang bagaimana. Jadi tahapannya itu dilakukan secara runtun. Menstabilkan identitas di sini bermaksudnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini berbuat salah itu kan wajar ya. Salah itu berarti wajar. Kita juga pernah melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi divalidasi tindakan yang salah tadi, divalidasi kepada siswa. Lalu langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas apa, keyakinan kelas kita apa, nilai-nilai apa yang telah disepakati dalam kelas, seperti apa gambarannya kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini contoh penerapan yang saya terapkan segitiga restitusi. Nah ya ini siswanya. Di sini demonstrasi kontekstual ya. Saya menerapkan ini waktu kemarin tugas demonstrasi kontekstual. Tugas. Aku buang sampah di kelas Bu, yang nggak mengerti. Oh iya, anak yang membuang sampah ya waktu habis kegiatan olahraga kalau nggak salah. Nggak apa dia lupa. Aku lagi ngapalin itu Wah, disuruh mengutarakan keyakinan kelas apa yang dilanggar gitu kan. Lalu peraturan apa kemarin yang dibuat. Keyakinan juga keyakinan. Ada dua contoh di sini, saya teks saja ya. Karena loading, maksudnya di desa. Demikian tadi diseminasi tentang budaya positif yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan juga menambah wawasan dan juga bisa diterapkan di sekolah tercinta kita ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among pendidik maupun manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Guru.
Ibu Fitri Agustin yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Insya Allah sangat bermanfaat dan menginspirasi kepada saya, terutama dalam hal posisi kontrol yang semula posisi kontrol guru itu sebagai teman, namun ternyata yang paling ideal posisi kontrol itu sebagai manajer, di mana siswa itu mempunyai solusi sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kepada Ibu Fitri yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya jadi tahu cara membuat keyakinan kelas dengan benar dan membuat kesepakatan antara guru dan siswa. Insya Allah akan saya terapkan di tahun ajaran baru besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Iya, mari kita sebelum membuat kesepakatan kelas tepuk satu, tepuk semangat dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, tepuk jempol buat kalian semuanya ya. Hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Apa tuh itu kesepakatan kelas? Siapa yang tahu? Apa kesepakatan kelas? Terus apa? Keyakinan. Apa lagi? Nah, kita lihat ya di sini peraturan keyakinan kelas yaitu dibaca. Nah, yaitu sebuah keyakinan itu sesuatu yang disepakati bersama antara guru dengan siswa yang berasal dari penyatuan pikiran kalian semuanya nanti dituangkan di dalam nilai-nilai kebajikan. Lah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan seperti, nah inilah ada yang namanya apa? Ada rajin, banyak sekali ya. Ini nilai-nilai kebajikan. Kebajikan berarti jelek apa tidak? Eh? Yang baik, yang baik-baik ya. Contohnya itu kalau kesepakatan kelas itu kira-kira itu kamu inginnya kelas apa? Membuat seperti apa? Kelas seperti apa? Bagus, rapi, kotor, nyaman. Kelas yang dingin berarti itu ya. Pasti kelasnya yang bersih, aman, nyaman, tidak kotor. Terus apa yang kamu inginkan? Adem. Itu sudah ada kipas. Jadi keyakinan itu keyakinan yang kamu yang buat itu kamu sendiri. Terus disepakati bersama teman-teman ya, bersama guru gitu. Paham? Paham ya? Nanti kalian tak suruh menuliskan kesepakatan apa yang kamu inginkan. Terus ditulis di dalam kertas post-it yang saya bagi nanti. Nggih, satu anak menuliskan satu. Terus setelah selesai ditempelkan di situ. Nanti kalimatnya itu pasti kamu membuatnya. Silakan anak-anak tuliskan peraturan kelas yang perlu disepakati. Tulis di sini. Nanti kita ubah kalimat yang kalian tulis tadi nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalau membuang sampah di kelas, berarti nilai kebajikannya tentang kebersihan. Paham ya? Ditulis di sini satu saja.
ditaruh ditempel di apa tulis. Tulis saja apa sing mbok sepakati pilihnya. Nanti disatukan. Tak usah kurungan, sak isone. Pokoknya tentang sepakatan kasih mbok sepakat ya. Jadi tulis pas menulis di Aku jalan, bu guru, bu. Oh, ya, baik. Oke. Sambil jalan. Yang kamu inginkan apa? Selesai? Atau di sini? Di sini. Yuk, kita di sini ya, sudah. Aku balik ke aku bilang. Tempelkan di situ. Nah, yuk doanya. Doanya juga boleh, sini juga boleh. Dan sudah silakan tempel. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita lihat satu-satu ya, terus kita cari dan dimasukkan di dalam nilai-nilai kebajikan. Kita baca dulu. Jangan buang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah pada tempatnya. Kita kelompokkan ya, yang tidak, ini sini. Bersihkan kelas juga di sini. Mengerjakan tugas, tidak mencoret-coret sini. Mengerjakan tugas, tidak boleh mengotori. Sama ya ini, tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh mengajak teman juga ini. Tidak boleh membuli. Kita kelompokkan. Ya, ada mengerjakan tugas. Nah, di sini tentang buanglah sampah pada tempatnya. Oh, sering menghormati di sini. Tidak mencoret-coret kelas. Terus yang ini tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti ini nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan kelas. Mas Bagas, oh sini ditulis. Spedel hitam putih. Tulis ya yang besar ya di sini. Iya, kesepakatan kelas. Gede. Itu apa tulis saja. Gede ya. Gitu. Yang penting ya. Pintar. Tulis ya. Sambil Bu Guru mencocokkan yang sini ya. Menghormati teman.
Di jeda apa di off?